Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara yang terkasih, secara sederhana, pengertian Kristen adalah orang percaya kepada Kristus atau pengikut Kristus. Apa yang menjadi tanda bahwa orang itu adalah pengikut Kristus atau orang Kristen? Apa yang menjadi bukti bahwa seseorang itu adalah pengikut Kristus? Bukan karena ia punya IC atau identity card atau KTP yang bertuliskan Kristen, atau yang kemana-mana selalu memakai aksesoris rohani seperti kalung, salib, dan sering keluar masuk gedung gereja. Bukan. Tanda nyata yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pengikut Kristus seharusnya tercermin dari kehidupan sehari-hari, baik itu pikirannya, perkataannya, tentu itu juga diwujudkan dari perbuatannya. Jadi dia akan tercermin dari kehidupan sehari-hari yang meneladani bagaimana Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, adalah mutlak untuk orang Kristen atau pengikut Kristen meneladani dan mengikuti jejak Kristus. Salah satu teladan hidup Kristus yang ia tunjukkan adalah persekutuannya yang karib dengan Bapa. Semasa pelayanannya di bumi, Kristus tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa berdoa, berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Salah satu ayat yang menyatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat yang ke-35. Kristus rela keluar dari zona nyaman, menyalipkan kedagingannya untuk berdoa di kala banyak orang sedang tidur mendengkur. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus mengutamakan hubungan dengan Bapa. Kristus melibatkan Bapa di setiap tindakannya. Pertanyaan untuk direnungkan, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Tuhan memberikan berkat waktu yang sama untuk semua orang, yaitu 24 jam sehari. Berapa waktu yang biasa saudara pergunakan untuk berdoa? Itu pertanyaannya. Tuhan bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, doa seharusnya menjadi nafas hidup orang percaya. Ya, doa adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan sekedar aktivitas rohani atau mengisi waktu senggang saja. Ingatlah selalu bahwa kita ini dapat bernafas dengan tubuh yang sehat dan menjalani hari-hari adalah karena Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jika Kristus saja mendisiplinkan diri untuk berdoa, siapa kita ini sehingga kita mengabaikan, kita meremehkan jam-jam doa? Saudara, ingatlah firman Allah dalam Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Amin. Mari kita berdoa. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang dan membuka hati kami di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kami ini bukan datang kepada Tuhan dalam doa kalau kami perlu, tapi kami mau meneladani Kristus yang selalu memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, hidup bergantung penuh kepada Bapa di surga. Kami yakin Tuhan bahwa inilah kunci kemenangan Tuhan Yesus dapat melewati cabaran-cabaran yang luar biasa dihadapi selama berada dalam dunia. Hari ini kami umat-Mu yang ada dalam dunia saat ini, kami yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari ini, kami mau datang dan bertekad
tekun di dalam Tuhan. Kami mau datang dan mendisiplinkan diri di hadapan Tuhan untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan dan mohon ampun Tuhan, kalau selama ini kami hidup hanya menjadi Christian IC, Christian KTP saja, tapi kami tidak hidup seperti Kristus hidup. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh akan mencerminkan perkataan dan perbuatan yang membuktikan bahwa Kristus hidup dalam setiap kami. Tuhan, kami mau jadi berkat. Kami tidak mau jadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi biarlah semua dimulai dari kehidupan doa kami yang selalu datang kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Kami terima dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Meteraikanlah dalam hidup kami, dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.